Cara bijak melawan gerakan Papua Merdeka. Peringatan 1 Juli sebagai HUT Organisasi Papua Merdeka (UPM) tampaknya sudah mulai redup. Terbukti kemarin 1 Juli 2013 dilalui nyaris tanpa insiden. Kalaupun ada, boleh dibilang banyak remah-remahnya saja, seperti pengibaran bintang kejora di wilayah Mulia, Puncak Jaya, dan Kabupaten Kirom, Papua. Sementara aksi dari kelompok mahasiswa hanya terjadi di Solo, Jogja, dan Bandung. Itu pun hanya diikuti sejumlah kecil mahasiswa saja, sekitar belasan orang di setiap tempat. Yang menarik dari fenomena ini adalah mulai tumbuhnya kesadaran di kalangan para pemimpin gerakan Pro-M pendukung Papua Merdeka untuk menerima dengan memimpin politik di daerah guna menciptakan suasana damai di tanah Papua, atau setidaknya sudah mulai ada titik temu dari kelompok-kelompok kepentingan di Papua untuk menghindari cara-cara kekerasan dan mengutamakan cara-cara yang bermartabat, karena hanya dengan cara itu cara damai keinginan untuk berdialog bisa terwujud. Aktivitas masyarakat tetap berjalan, anak-anak yang sedang sekolah tidak terganggu, roda pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat Papua tetap berjalan. Kelompok-kelompok tersebut tentu mengalami sendiri bahwa model perlawanan dengan cara memberontak seperti yang selama ini mereka tunjukkan terbukti tidak membuahkan hasil apapun. Sebaliknya, justru membuat mereka semakin terpuruk. Di sisi lain, fenomena ini juga tak lepas dari upaya keras pemerintah yang memang memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan dan memandirikan Papua. Lepas dari masih adanya penolakan sementara pihak terhadap kebijakan pemerintah melalui otonomi khusus (OTKHUS), namun penolakan itu diyakini tidak bersifat permanen. Mungkin masih ada tarik-menarik kepentingan internal mereka. Namun dari sisi pemerintah, penolakan itu tetap diterima dengan sikap terbuka dan dijadikan masukan untuk melakukan pembenahan OTKHUS. Merespon penolakan itu, pemerintah sudah menyiapkan draft UU OTKHUS Plus. Menurut Lukas NMB, Gubernur Papua, draft UU OTKHUS Plus itu dilahirkan dari aspirasi para pemimpin daerah Papua, Pemprov, DPRP, dan MRP. Dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari para tokoh gereja, tokoh adat, dan akademisi di Papua, draft dimaksud sudah dikonsultasikan dengan Presiden SBY akhir April lalu. Pembenahan UU OTKHUS ini dilakukan dengan penekanan-penekanan penting seperti percepatan pembangunan di tanah Papua, mengangkat harkat dan martabat serta identitas orang asli Papua, dan memiliki konteks politik yang bersifat rekonsiliasi, memiliki nilai perdamaian bagi semua. Kalau semua orang Papua bisa terwakili di mana saja dan berada dalam berbagai sektor pembangunan baik secara lokal, daerah maupun nasional, baik di dunia usaha, politik, birokrasi, lantas untuk tujuan apa lagi gerakan Papua Merdeka itu diteruskan? Pemerintah diminta cermati LSM asing di balik gerakan dukung kemerdekaan Papua. Kontan.co.id, Jakarta. Maraknya kembali gerakan yang mendukung kemerdekaan Papua perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Sejauh ini dukungan pada gerakan tersebut diduga berasal dari lembaga swadaya masyarakat LSM asing. Pengamat intelijen Stanislaus Rianto mengatakan LSM asing yang mendukung kemerdekaan Papua, aktivitas mereka tidak hanya terbatas pada kegiatan kampanye. Aktivitas mereka tidak hanya terbatas pada kegiatan kampanye di luar negeri saja, seperti yang dilakukan Free West Papua Campaign atau West Papua Interest Association, tetapi bisa juga mencakup kegiatan-kegiatan langsung di tanah Papua. Kegiatan-kegiatan tersebut
dapat diselubungkan dalam bentuk aksi sosial yang berpotensi membahayakan stabilitas Papua. Mengingat karena di samping kemungkinan aktivitas tersebut secara ilegal, dukungan langsung kepada aktivis separatis Papua, diantaranya dalam bentuk dana dan teknis, campur tangan dari LSM asing tersebut di masyarakat Papua dapat juga mengakibatkan keresahan yang mampu memicu pecahnya kerusuhan. Kerusuhan tersebut selanjutnya bisa dipakai untuk menyalahkan kebijaksanaan dan aktivitas pemerintah Indonesia di Papua, menjustifikasi gerakan separatis Papua, dan menuntut dunia internasional untuk intervensi. Adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua, termasuk dalam bentuk dana dan logistik, kata pengamat intelijen Stanislaus Rianto dalam keterangannya Kamis 8 September 2022. Meskipun LSM asing pro kemerdekaan Papua menggunakan dalih pembelaan masyarakat lokal terhadap pelanggaran HAM dan ketidakadilan dalam memanfaatkan sumber daya alam Papua, tidak menutup kemungkinan kalau sebenarnya tujuan utama dari aktivitas mereka adalah untuk kepentingan mereka sendiri atau pihak-pihak yang berdiri di belakang mereka. Telah banyak ditemukan bukti bahwa beberapa LSM asing melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan misi utamanya guna memenuhi permintaan dan pemberi dana. Salah satu contoh adalah program Setapak 3 yang dikelola oleh The Asia Foundation (TAF) dan didanai oleh UK Climate Change. Pembentukan daerah otonomi baru DOB di Papua dipandang akan membawa banyak dampak negatif pada program Setapak 3. Oleh karenanya, sejak Mei tahun ini, TAF mulai mendanai sejumlah kelompok separatis dan media independen di Papua untuk menolak DOB dan mencabut AUKUS, termasuk Komite Nasional Papua Barat, United Liberation Movement for West Papua, dan Aliansi Mahasiswa Papua. Meskipun pada saat ini kondisi gerakan kemerdekaan Papua masih belum mencapai tahap yang membahayakan, pemerintah Indonesia tetap perlu untuk waspada serta mulai mengambil langkah-langkah yang tepat guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pemerintah Indonesia perlu untuk mengambil tindakan nyata dalam bentuk terus meratakan pembangunan di Papua dan memperbaiki komunikasi dengan penduduk lokal guna menampung aspirasi mereka. Di samping itu, pemerintah perlu melakukan pencegahan infiltrasi paham separatis melalui pengawasan,